Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast program studi administrasi rumah sakit bersama dengan saya Pina Kurnia dan saya Fani. Pada episode hari ini kita akan mengajak teman-teman semua untuk bernostalgia bersama dua alumni kita yang tentunya memiliki banyak pengalaman menarik selama menjalani masa perkuliahan. Betul sekali. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas kehidupan sebagai seorang mahasiswa, mulai dari kegiatan perkuliahan, kemudian kegiatan organisasi, praktek kerja di lapangan ataupun PKL, hingga pengalaman yang paling berharga ketika menjadi seorang mahasiswa. Benar begitu. Nah, betul. Baik saja, langsung saja kita sapa dua narasumber kita hari ini ya, Vina. Iya, betul sekali. Dengan Bang Goklas dan Kak Nadia. Apa kabar Bang Goklas dan Kak Nadia? Puji Tuhan, baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak ya Kak Bang udah mau menyempatkan waktunya datang ke sini kembali ke Deli Husada. Nah, pertanyaan yang paling awal nih. Pertama ke Bang Goklas dulu nih. Bang, pada awal nikah, kami tuh penasaran sebenarnya, kenapa Abang itu lebih memilih administrasi rumah sakit gitu? Jadi jurusan yang Abang ambil ketika berkuliah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya memilih administrasi rumah sakit ini karena dari SMA itu saya sudah tertarik ke dalam bidang manajemen. Nah, jadi saat saya memilih kampus, saat saya mungkin tidak lolos SNBT lah ya, SNM juga tidak lolos, jadi saya harus kuliah nih, begitu. Jadi saya memilih kampus-kampus swasta yang masih terbuka. Nah, kebetulan saya memilih administrasi rumah sakit ini karena yang pastinya saya memilih administrasi rumah sakit itu karena memiliki ketertarikan yang besar terhadap manajemen. Nah, apalagi saya melihat prospek kerja di administrasi itu sangat luas. Di situ saya semakin tertarik mendaftar untuk administrasi rumah sakit ini, begitu. Itu kalau menurut dari Bang Goklas nih ya. Kita juga mau dengar dari Kak Nadia. Menurut Kak Nadia itu bagaimana? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang cukup menarik dan sering saya dengar selama saya masih kuliah. Selalu ditanya, apa sih, kenapa sih kamu ini memilih administrasi rumah sakit? Ya, sama seperti Bang Goklas tadi. Sebenarnya saya dari SMK itu, saya udah tertarik nih sama dunia kesehatan. Pokoknya saya kalau kuliah itu saya pengennya kesehatan. Tapi dengan latar belakang saya yang dari SMK perkantoran, jadi saya rasa untuk kesehatan, ada nggak ya kesehatan itu yang nggak berhubungan sama pasien? Ada nggak ya kesehatan itu yang nggak berhubungan sama jarum suntik, sama darah? Karena saya memang takut sama jarum suntik ya. Jadi masuk ke manajemen itu sebenarnya itu lebih cocok ke saya, apalagi dengan latar belakang saya ini yang memang administrasi perkantoran. Jadi saya lihat, oh ada nih jurusan baru. Memang di tahun saya itu masih baru banget, gak banyak memang yang buka administrasi rumah sakit ya. Salah satunya di kita, di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua ini. Saya lihat, oh ada jurusan baru nih yang menggabungkan antara manajemen dengan kesehatan. Cukup menarik. Awalnya memang hanya karena tertarik, bukan karena suka banget, itu enggak. Jadi saya coba, kayaknya administrasi rumah sakit ini bagus nih prospek kedepannya. Saya masuklah ke Institut Kesehatan Deli Husada ini, mengambil jurusan administrasi rumah sakit. Itulah awalnya kenapa saya masuk ke sini. Masuk RS. Ternyata memang linear ya Kak dengan jurusan waktu SMK gitu. Kemudian juga tertarik sama kesehatan tapi yang basicnya itu manajemen. Iya, tidak bersentuhan langsung lah dengan pasien. Betul. Sama ternyata kita. Iya. Oke. Nah, ke Bang Goklas lagi nih Bang. Nah, kan dari masa peralihan menjadi anak SMA nih Bang, kira-kira kan kita kan harus adaptasi, harus pengenalan lagi baik itu lingkungan ataupun pertemanan. Nah, gimana sih perasaan Abang ketika menjalani itu Bang? Yang pastinya yang pertama itu antusias. Itu sudah pasti. Lalu rasa gugup atau saya sedikit khawatir juga, gimana ya nanti, apakah saya bisa menjalani perkuliahan ini dengan sampai lulus, sampai wisuda, apakah saya bisa mengerjakan skripsi saya sampai tuntas begitu. Karena saya
memasuki jenjang pendidikan yang telah tinggi ini adalah kesempatan yang besar. Karena ini adalah suatu niat saya. Saya tidak mau contohnya menganggur 1 tahun pun saya tidak mau. Karena itu nanti akan membuat saya semakin malas untuk melanjutkan pendidikan. Lalu kalau ditanya perasaan mungkin ya pastinya senang. Apalagi teman-teman saya juga seperti Kak Nadia ini mungkin ya udah kompak lah. Selama 4 tahun bersama Kakak. Kalau dari sisi Kak Nadia sendiri nih, gimana kira-kira Kak peralihan dari masa-masa SMA ke dunia perkuliahan? Apalagi kan kampus kesehatan gitu, yang notabene-nya peraturannya kan jauh lebih ketat daripada kampus-kampus yang lain gitu Kak. Ya kalau saya sendiri awalnya pastinya takut karena jauh dari orang tua juga, karena saya juga salah satu perantau. Pertama saya takut nih, nanti saya di rantau ini gimana ya gitu. Kemudian apalagi nih jenjang pendidikannya udah berbeda dari guru kemudian ke dosen. Yang dulu kalau kita di sekolah SMA itu, jenjang SMA kita cuma ya masuk kelas, semua diberikan materi sama gurunya, ya udah kita pulang kerja tugas selesai. Kalau di perkuliahan kita banyak tugas-tugasnya, kemudian kita belajar itu ya mandiri, nggak semua harus dari dosennya. Apalagi dosen-dosennya nanti menjelaskan ya mungkin bahasanya atau apa itu masih harus kita beradaptasi lah dengan bahasa-bahasa baru. Apalagi dengan saya yang orang jauh, saya juga harus beradaptasi dengan teman-teman yang beda provinsi, yang beda agama dan beda suku. Itu pastinya harus beradaptasi lagi. Tapi seiring berjalan waktu ya saya bisa beradaptasi dengan semua itu, dengan sistem perkuliahan yang memang kita sistem perkuliahan kesehatan ya, yang banyak aturannya, kita harus rapi, harus tepat waktu, harus cepat. Dan saya juga bisa beradaptasi dengan teman-teman yang berbeda tadi, berbeda agama, suku. Ya selama perkuliahan 4 tahun saya rasa itu menyenangkan ya, apalagi dengan teman-teman saya yang berbeda provinsi tadi. Saya bisa mengenal daerah mereka, saya bisa kenal lebih jauh tentang bagaimana kehidupan di kampus inilah, di kota Medan ini, lagi di kampus kesehatan kita yang cantik ini ya. Ya, banyak pemandangan yang indah pastinya. Jadi kita masuk ke selama kuliah nih, bagaimana keseharian abang dan kakak sebagai mahasiswa, terutama di prodi administrasi rumah sakit. Boleh dari abang dulu? Oke. Selain mengikuti perkuliahan sesuai jadwal, saya juga meluangkan waktu untuk mempelajari kembali materi yang telah disampaikan oleh dosen-dosen. Nah, contohnya seperti mengerjakan tugas, berdiskusi dengan teman, atau mencari referensi tambahan dari berbagai sumber yang ada. Nah, selain di luar itu juga, saya juga sering mengikuti kegiatan organisasi. Nah, kebetulan di prodi administrasi rumah sakit ini kita memiliki organisasi yang namanya Imersida. Nah, kebetulan saya juga memiliki saya yang menjadi ketua di organisasi tersebut. Langsung bertemu dengan ketuanya, ketua organisasi Imersida ternyata. Ya, nah selain itu juga saya sering mengikuti seperti kepanitiaan yang ada di kampus. Jadi itu adalah suatu manajemen waktu saya. Saya bisa mengatur manajemen waktu, gimana saya nanti mengikuti kepanitiaan, gimana mengatur organisasi, gimana melakukan perkuliahan. Itu semua sudah saya manajemen lah pokoknya. Jadi intinya selama perkuliahan ini itu adalah menjadi atau mengajarkan saya pentingnya bagaimana memanajemen waktu, tanggung jawab, serta disiplin dan kemampuan untuk menyeimbangkan tuntutan akademik dengan kehidupan pribadi, begitu. Jadi Bapak Goklas ini di jadwal kuliah yang sangat padat ini juga aktif mengikuti organisasi dan kepanitiaan. Itu menurut Bang Goklas. Kalau menurut Kak Nadia, apakah jawabannya sama atau ada berbeda? Ya, kalau saya selama perkuliahan ya saya sama sebenarnya sama mahasiswa-mahasiswa yang lain. Selain mahasiswa mahasiswa yang datang belajar, ya pahami lagi, pulang. Kalau ada
waktu luang itu saya biasanya ya membaca sedikit-sedikit materi yang sudah dipelajari, lagi materi-materi yang saya sukai. Jadi saya langsung searching lagi, saya lihat-lihat lagi gimana materinya. Terus saya juga sama dengan Bang Gofas, saya juga aktif di kepanitiaan dan juga organisasi. Kebetulan saya di organisasi kita yang Imarsida, saya selaku bendahara. Saya bendahara di organisasi kita Imarsida. Ya, untuk perkuliahan sebenarnya sama aja sama mahasiswa-mahasiswa yang lain. Ada juga sisi-sisi saya malas, saya capek, saya ngeluh, itu biasa ya, namanya kita mahasiswa, banyak tuntutan perkuliahan. Dengan perkuliahan kita yang padat ini, saya juga harus aktif di organisasi, saya aktif di kepanitiaan. Pastinya harus bisa membagi waktu lah, manajemen waktu. Ya walaupun kadang suka keteteran juga, nggak mungkin selamanya saya bisa membagi waktu saya dengan baik. Itu sih kalau saya. Ternyata kakak dan abang kami ini tuh sangat pandai ya memanajemen waktu. Di tingginya jam time mereka sangat tinggi. Banyak sekali kegiatan seperti organisasi, kemudian kegiatan perkuliahan yang kita tahu kan. Kuliah kita kan ini kan Kak full full day dari pagi sampai ke sore begitu. Nah, untuk masuk ke kegiatan perkuliahan sendiri nih, kira-kira menurut kakak dan abang ada nggak sih kayak satu materi ataupun kayak pembelajaran yang sulit sekali dipahami, atau semuanya itu sama-sama aja, semuanya itu ya enak aja, yang penting kita aja ngejalaninnya gimana gitu. Dari abang dulu mungkin. Jadi salah satu mata kuliah yang menurut saya itu paling sulit adalah statistik. Nah, mata kuliah ini memerlukan pemahaman yang baik terhadap berbagai konsep, berbagai metode ataupun analisis data. Nah, selain itu rumus-rumus yang ada di statistik ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Kebetulan saya juga suka seperti mengolah data, itu adalah suatu hobi saya sebenarnya. Cuma saat saya masuk kuliah ini, saya lebih bingung. Tapi saya senang mengerjakannya gitu. Jadi untuk mata kuliah yang sulit itu adalah statistik. Untuk mata kuliah yang lain mungkin tantangan tersendirinya pasti ada. Cuma saya masih bisa menjalankannya begitu. Kalau dari Kak Nadia sendiri gimana? Apakah sama atau ada yang lain gitu, atau semuanya sama aja? Ya, kalau dari saya sebenarnya sepakat ya, Sepakat lagi. Sependapat juga. Ya, sependapat. Memang saya memang lebih sulit mengerti itu di mata kuliah Metopel, memang metodologi penelitian. Karena di sana kita harus dilatih berpikir kritis, harus tahu bagaimana cara mengolah data. Kita juga ya bergelut dengan rumus-rumus lah. Terus dengan bagaimana cara kita berpikir ke depan. Kemudian saya juga lumayan sulit mengerti kalau di mata kuliah akuntansi sebenarnya kalau saya. Akuntansi. Padahal akuntansi itu ilmu yang benar. Iya, sebenarnya. Iya, betul sekali. Apalagi bagian menghitung uang gaib. Iya, karena itu sebenarnya uangnya gaib. Jadi malas gitu ya. Iya, walaupun dosen-dosennya ya asik ya, asik kita tahu dosen akuntansi kita asik-asik. Asik sekali. Cuma memang saya sendiri yang memang kurang di bagian akuntansi. Itu sih kalau saya. Kalau dibilang apa sih mata kuliah yang sulit bagi saya, itu Metopel dan akuntansi. Kalau Pani sendiri kira-kira menurut Pani? Kalau menurut saya sepakat. Sepakat. Itu memang mata kuliah yang memang kita harus benar-benar mendalami. Kalau misalnya hanya sekedar aja itu kita akan bingung ini bagaimana selanjutnya dan seterusnya. Jadi kita memang harus betul-betul mendalami mata kuliah itu, Kak Pina. Oke. Baiklah. Setelah tahu nih mata kuliah yang menurut abang dan kakak kita ini sulit, masuk ke bagaimana cara menghadapi kesulitan tersebut nih abang dan kakak. Dari kakak dulu boleh deh. Ngertiin gitu ya. Kalau saya untuk menghadapi kesulitan itu sebenarnya ya dilawan pastinya. Kita takut itu bakal menghambat kita ke depannya kalau kita hanya takut. Jadi kita belajar. Metopel memang ya ilmunya sulit
dipahami lah untuk sebagian mahasiswa termasuk saya memang. Tapi saya juga nggak berhenti di situ. Kalau saya takut, saya nggak tahu, saya ya harus cari tahu. Ini bukan dari dosennya aja, saya harus dikasih tahu selalu. Karena kan waktu kita dari dosen juga ya cuma 2 les atau 1 les yang waktunya cuma ya beberapa jam. Di luar itulah saya cari tahu lagi metopel ini apa sih, saya ketertarikan saya di metopel ini bagian apa sih. Saya ngambilnya mau kuanti atau kuali, saya dalami salah satu bidang dulu sebelum saya ke bidang yang lain. Jadi kalau saya udah tahu satu, udah saya akan pelajari itu sampai saya tahu, benar-benar tahu lah di bagian yang satu itu. Kalau untuk ya mata kuliah kedua yang menurut saya sulit tadi, akuntansi, itu sebenarnya ya kembali lagi bagaimana kita menghafal rumus-rumusnya tadi, bagaimana kita menghafal ini harus diletakkan di debit kah atau ini di kredit. Emang saya sering ketukar itu antara dua itu kalau di perkuliahan. Sering terjadi memang di beberapa mahasiswa mungkin bingung antara debit, kredit, aktiva segala macam itu. Apalagi ilmu akuntansi ini kan penting banget ya di manajemen, apalagi jurusan saya nih yang administrasi pasti berhubungan dengan angka-angka. Bagaimana memanajemen uang segala macam. Kalau salah aja satu, salah semua. Ngulang dari awal. Iya. Jadi kalau untuk akuntansi ya ketelitian saya lah yang harus diperdalam. Bagaimana saya melihat angka-angka ini udah pas nggak sih, ini komanya di sini, nolnya segini. Jadi saya harus ngecek berkali-kali lah untuk pelajaran akuntansi ini. Yang pastinya saya harus menghafal lagi, ini harus diletakkan di mana, ini masuk ke mana, harus saya pelajari. Dan sampai sekarang juga masih sama. Saya harus mempelajari lebih dalam lagi tentang akuntansi. Lagi nanti kalau misalnya saya menambah perkuliahan lagi nih, menambah jenjang pendidikan saya lagi, pasti saya akan bertemu lagi dengan mata kuliah yang menurut saya sulit ini, apalagi metopel. Itu metopel nggak bakal terlepas. Mencari masalah, bagaimana memecahkan masalah itu, bagaimana solusinya, itu nggak bakal terlepas dari dunia perkuliahan. Itu sih. Kalau Kak Nadia itu lebih ke mendalami. Kalau Kak Nadia mata kuliah itu sulit tapi didalami lagi supaya mengerti. Belajar mandiri. Betul. Kalau Bang Gokles apakah mandiri juga, Bang? Atau Ya, sebenarnya tidak jauh beda sama Kak Nadia ya. Mungkin bedanya kalau saya menghadapi kesulitan saat tidak mengerti materi seperti itu, saya lebih prefer nanya ke teman sendiri dulu. Karena diskusi ya. betul, diskusi dulu. Kalau mereka mungkin udah stuck juga di situ, baru saya bisa nanya ke dosen. Karena saya lebih suka ibaratnya saya lebih suka bergaul, mengerjakan tugas atau mengerjakan sesuatu itu bersama teman-teman saya. Gitu. Jadi kalau saya tidak tahu, contohnya di pelajaran statistik tadi ya, saya tidak tahu mengolah data, saya tanya dulu sama teman saya. Baru kalau teman saya tidak tahu, saya baru nanya ke dosen. Nah, kebetulan saya juga kadang juga nyari-nyari referensi seperti jurnal atau di internet. Ya betul. Nah, dengan melakukan seperti itu saya lebih merasa mudah, tidak mengalami kesulitan seperti itu. Karena ada pertukaran pikiran juga di situ kan. Pertukaran pikiran. Baiklah, tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana kehidupan sebagai seorang mahasiswa yang di bangku perkuliahan. Nah, tadi kan juga sudah sempat saya singgung bahwasannya kami juga ada kegiatan PKL ataupun praktek kerja lapangan yang biasa kita sebut dengan pendinasan gitu. Nah, untuk kegiatan pendinasan sendiri nih, gimana, bisa nggak diceritain sama abang dulu nih atau kakak duluan, lah terserah, boleh siapa duluan, menceritakan tentang bagaimana pengalaman pendinasannya, entah itu di rumah sakit kita sendiri atau di rumah sakit lain begitu. Ya kalau untuk pendinasan ini seru ya, pendinasan ini namanya kita turun langsung ke lahan yang memang bagian kita, baik kita orang-orang kesehatan, pastinya kita harus terjun ke lahan rumah sakit. Jadi apapun yang kita pelajari nih di bangku perkuliahan langsung kita praktekkan di lahan pendinasan kita.
ya kalau awal-awal pertama-pertama dinas ya pastinya takut salah. Apalagi kita kan langsung ke dunia kerja ya, langsung ke rumah sakitnya, kita pasti takut salah. Apalagi dengan data-data pasien atau bagaimana melayani pasien, kita masih gugup. Tapi seiring berjalan waktu sampai kami tingkat 4, kami masih melakukan pendinasan. Yang terakhir itu kami melakukan magang selama 1 bulan. Itu di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Haji Adam Malik Iya. Malik juga ya Kak. Iya, itu pengalamannya cukup menyenangkan sih kalau di Rumah Sakit Adam Malik ini, karena ilmu di sana itu ilmu yang kompleks, terus banyak-banyak penyakit ataupun banyaklah yang bisa kita temukan di sana, bisa kita pelajari yang kita tidak bisa dapat itu di rumah sakit yang sebelumnya kita pendinasan. Jadi menurut saya kalau pendinasan itu seru bagi saya, karena disitulah ilmu-ilmu yang selama ini kita pelajari kita praktekkan secara langsung. Kita akan melihat sejauh mana sih saya tahu tentang rumah sakit, sejauh mana sih ilmu-ilmu saya ini bisa saya pakai nanti setelah saya tamat gitu. Kalau boleh diceritain nih kira-kira waktu berdinas di Rumah Sakit Adam Malik, kira-kira kakak ini ditempatkan di mana, kayak apa gitu yang dikerjakan gitu? Ya, kalau saya waktu magang di Rumah Sakit Adam Malik itu saya bermagang di ruangan Komite PPI, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Ya, itu cukup menyenangkan ya pekerjaannya, yang dimana saya pagi-pagi harus keliling di rumah sakit, melihat bagaimana pencegahan pengendalian infeksi ini dijalankan di rumah sakit. Bagaimana dokter-dokter ini cuci tangan, bagaimana setelah menyentuh pasien, kemudian semua alat yang terpasang di badan pasien juga didata. Sudah berapa lama nih alat ini terpasang? Ada nggak pertukaran alat ini? Takutnya kalau misalnya nggak ada pertukaran, itu nanti terjadi infeksi kepada pasien. Kemudian menariknya karena saya memang basicnya manajemen sebenarnya kita ini ya, manajemen, bukan yang kesehatan langsung. Jadi kita tidak tahu berbagai macam alat-alat yang terpasang nih di badan-badan pasien. Jadi selama saya magang saya jadi tahu apa sih alat yang dipasang untuk jalan pernapasan, misalnya apa untuk jantung, apa untuk yang lainnya, bagaimana cara memasang alat, itu saya tahu. Jadi itu pengalaman yang baru lah bagi saya yang memang basicnya manajemen kan, manajemen rumah sakit, bukan klinisi gitu. Jadi bukan bagian klinis tapi bagian administrasi. Nah, mungkin itu ya sedikit pengalaman selama saya magang di Adam Malik. Ternyata pengalamannya berharga ya, kayak berarti kakak di sana benar-benar dikasih kepercayaan yang cukup besar ya, akan memastikan bagaimana proteksi di sana itu dijalankan dengan benar. Gitu. Kalau untuk abang sendiri nih bang, gimana pengalaman berdinas selama menjadi mahasiswa? Untuk pengalaman saya selama berdinas itu adalah suatu PKL ini adalah suatu pengalaman, ya bisa dikatakan pengalaman yang paling berkesan lah. Kenapa? Karena kita menerapkan teori yang ada di lingkungan kampus, kita menerapkan langsung ke rumah sakit. Nah saat itu kita mungkin awal-awal dinas kita merasa saya nggak bisa, saya nggak sanggup seperti itu. Cuma saat kita menjalani PKL ataupun dinas, kita merasa kayak seperti ini ya dunia kerja. Kita lebih tahu nanti ke depannya bagaimana. Kita lebih tahu gimana nanti kita ke depannya untuk bekerja begitu di rumah sakit. Apalagi administrasi rumah sakit ini prospek kerjanya itu lebih luas di rumah sakit. Nah, contohnya kita dinas di rumah sakit Sembiring lah dikatakan. Nah, kita tahu contohnya nanti kita direkrut nih di rumah sakit, terus kita ditempatkan di bidang itu, sedangkan kita juga pas mahasiswa bekerja di bidang itu juga. Nah kita udah tahu, ternyata dulu saya mahasiswa mengerjakan seperti ini. Nah pada saat kita kerja, kita lebih mahir dalam mengerjakannya. Nah jadi bagi saya untuk pendinasan atau praktek kerja lapangan ini sangat penting begitu. Sangat penting ya. Nah, jadi seperti yang juga kita rasakan kan Pani, kalau kita sudah tahu nih teori di kelas, bagaimana cara kita merealisasikan teori itu ya melakukan praktek gitu. Jadi sangat membantu sebenarnya. Yang mau saya tanyakan selanjutnya adalah tentang
kembali lagi ke perkuliahan ya Bang dan Kak. Ini selama Abang dan Kakak berkuliah, ada nggak sih pengalaman yang lucu ataupun berkesan nih Kesan selama paling berkuliah? selama berkuliah. Kalau untuk pengalaman atau hal lucu lah ya, itu banyak lah, Banyak. itu dari tingkat 1 sampai tingkat 4 itu pasti banyak hal-hal yang membuat kita bahagia gitu. Salah satunya contohnya saat berdiskusi, tugas kelompok, apalagi saat dinas tadi. Nah, saat dinas itu ada pastinya berantem atau gimana, Selisih paham lah ya Bang. selisih paham. Lalu kalau kita mau diskusi kelompok, kadang di rumah teman, itu bukan diskusi, itu banyak makannya. Makannya, ngobrolnya. Ya. Ya seperti mahasiswa pada umumnya juga. Iya. Seperti kelompok pada umumnya, ada yang kerja, ada yang kelompok. Kerja kelompok, Betul, satu yang kerja, yang lainnya berkelompok. Betul. Itu dia. Iya. Ya, untuk yang paling berkesan itu mungkin ya kita sama teman-teman lah, Kayak ngumpul-ngumpul gitu ya Pak. ngumpul-ngumpul itu belum bisa dilupakan. Iya. Oke. Kalau Kak Nadia, Ya, sebenarnya sama ya. Mm-mm. Sesi-sesi curhat, kumpul-kumpul, Itu ketawa-ketawa yang bareng, itu sih yang paling berkesan selama perkuliahan. Apalagi perkuliahan ini berat ya, apalagi di semester akhir. Ya kita Iya, butuh iya. teman-teman yang bisa mencairkan suasana, yang bisa melucu, yang kalau dia kita tatap aja nih, kita bisa ketawa. Kita butuh teman-teman itu, apalagi untuk mahasiswa akhir yang berat banget ini bebannya. Yang kalau bernafas pun lucu. Iya, dia nggak diam berat. aja lucu. Diam Diam aja aja lucu. Lucu. Itu sih saya. Oke, tadi kan kita sudah tahu kan teman-teman bahwasannya hal yang paling sulit dilupakan dan yang paling berkesan itu pastinya dengan teman-teman. Karena kan salah satu semangat kita untuk datang ke kampus itu salah satunya adalah ya ada teman gitu. Oke. Nah, ketika waktu bisa diulang nih kira-kira Bang, Kak, ada nggak sih pada masa perkuliahan itu hal-hal yang pengen diperbaiki ataupun kira-kira pada masa berkuliahan ini kayaknya aku tuh kurang optimal gitu, atau memang semuanya sudah berjalan sebagaimana dengan semestinya gitu. Kira-kira dari siapa dulu? Dari Kak Nadia dulu boleh? Kalau selama perkuliahan mungkin yang harus saya perbaiki dari diri saya itu malas-malasannya ya. Karena malas itu susah sekali untuk dilawan. Selama masa perkuliahan. Dilihat lagi. Pulang kuliah pengen langsung mandi Pulang tidur. kuliah itu pengennya ya udah sampai ke kamar tidur gitu kan. Nggak lagi buka-buka buku gitu. Mungkin itu yang bisa dirubah ya, supaya apa ilmu yang kita pelajari selama kuliah itu masih tetap bisa kita ingat, bisa kita pelajari, kita ulang-ulang. Untuk yang lain kayaknya udah berjalan sesuai yang semestinya lah ya. Mungkin itu saja yang bisa dirubah. Kayak ya jangan terlalu malas-malasan, jangan terlalu kemudian lah orangnya. Kadang malas, kadang marah, kadang tiba-tiba ngelucu, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba diam. Mungkin itu sih yang harus dirubah ya. Apalagi kita udah dewasa, udah bukan anak-anak lagi. Selayaknya Genji pada umumnya. Iya, selain Udah Gizi mahasiswa. lah. Udah maha. Udah maha kita. Kalau untuk Abang sendiri nih, apakah ada atau? Sebenarnya ya sama juga sama Kak Nadia. Malas-malasnya itu dikurangi. Dan yang paling penting yang mau saya rubah itu adalah saya lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan keluar yang ada di luar kampus. Kita harus lebih Membangun relasi. Iya, benar. sih. Kita harus lebih banyak searching, apalagi sekarang kan di zaman digital nih. Kita udah tahu ada info-info perlombaan atau bagaimana. Itu kan untuk masa depan kita juga begitu. Oke. Ternyata bukan cuma membangun relasi sama teman sekelas ya, tapi di luar Keluar kampus juga. juga Kampus juga kita harus penting. membangun. Membangun relasi. Oke. Kita masuk ke sesi terakhir nih, Kak Bang. Jadi, apa pesan Kakak dan Abang untuk mahasiswa prodi administrasi rumah sakit saat ini? Oke. Boleh Abang dulu deh. Oke. Untuk kesan saya mungkin mahasiswa saat ini lebih banyak memiliki kesempatan untuk berkembang, apalagi didukung oleh kemajuan teknologi dan akses informasi yang semakin hari semakin mudah.
Gitu. Untuk pesan saya itu adalah memanfaatkan atau manfaatkanlah masa kuliah ini sebaik mungkin, karena waktu tersebut tidak akan terulang. Kalau kakak gimana kira-kira? Kalau untuk saya pesan untuk mahasiswa administrasi rumah sakit, ya sama, nikmatilah masa kuliah kalian, masa-masa kalian dengan teman-teman yang bercanda gurau, terus nikmatilah perkuliahan kalian, apalagi pendinasan kalian yang seru lah. Pendinasan kalian, sering kalian ke rumah sakit, nanti pengalaman kalian juga lebih banyak, kalian lebih tahu bagaimana sih sebenarnya manajemen rumah sakit ini dijalankan. Ya, intinya kalian jangan terlalu banyak malas-malasannya lah, lebih fokuslah ke perkuliahan kalian, mengikuti perkuliahan dengan baik, datang, jangan sering-sering libur, manfaatkanlah semua fasilitas yang diberikan orang tua kepada kalian. Fasilitas kalian perkuliahan ini, apalagi fasilitas di administrasi rumah sakit inilah, ada rumah sakit tersendiri, rumah sakit sendiri. Manfaatkan lahan itu untuk kalian berkembang ke depannya. Kalian menerapkan apa yang kalian udah ketahui di bangku perkuliahan. Kalau dari saya itu pesan-pesan untuk mahasiswa ya. Podcast kita sudah berada di penghujung acara nih, itu sudah berada di akhir. Sebelumnya seperti yang sudah disampaikan tadi nih dari kakak alumni kami ya. Kebetulan kakak dan abang kami ini ada alumni pertama untuk ARS di Deli Husada gitu. Mereka adalah alumni pertama. Sempat ketemu juga kan? Sempat ketemu. Iya. Kita masih pernah berantem. Oh iya. Sering selisih paham ya dan adik tingkat. Oke. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan untuk Bang Oklas, untuk Kak Nadia yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Di sela-sela kesibukan dunia ini. Ya. Terima kasih banyak untuk pengalaman, cerita, dan pastinya juga pesan yang kami jadikan motivasi nih sebagai kita kan apalagi mahasiswa semester 6 ya yang udah mau mulai menata kehidupan yang sebenar-benarnya gitu. Demikianlah podcast kita hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat dan pastinya menarik untuk didengar. Saya Pina Kurnia. Saya Fani. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.